Jam 4 pagi masih sepi, masih sunyi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo teman-teman semua, diucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang lagi nonton vlogku kali ini. Kali ini aku sedang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Stasiun yang pasti teman-teman udah pada tahu ya, sudah terkenal banget ini stasiun. Dan pada vlog kali ini aku akan pulang ke Purwokerto, pulang ke rumah, naik kereta api yang berangkat paling pagi dari sini, yaitu kereta api Fajar Utama Solo. Keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pukul 5.40 pagi. Kereta api Fajar Utama Solo adalah kereta api kelas campuran eksekutif dan ekonomi jurusan Pasar Senen Yogyakarta Solo Balapan PP, dan aku akan naik dari Jakarta Pasar Senen ke Purwokerto aja. Oke, ikuti terus vlogku kali ini ya, seperti apa perjalanannya. Mohon aku ditemani sampai Purwokerto, dan aku mohon tonton vlog ini sampai selesai. Stasiun Pasar Senen sekarang sudah berbenah jauh lebih baik daripada yang dulu ya teman-teman ya. Sekarang aku sedang berada di ruang tunggu sebelum boarding di stasiun Pasar Senen, atau ruang tunggu zona 3. Dan ruang tunggu zona 3 di stasiun Pasar Senen itu ada dua teman-teman, ada dua pilihan. Yang pertama di ruang tunggu yang ber-AC seperti ini, ruang tunggu yang berada di dalam ruangan kaca persis di depan pintu masuk penumpang kereta api yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan di sini itu dingin banget karena di sini dilengkapi dengan blower-blower yang siap memanjakan udara menjadi lebih dingin di sini. Kalau teman-teman nggak suka dingin, ada juga ruang tunggu outdoor atau ruang tunggu yang berada di luar ruangan kaca ini yang nggak ada AC-nya, jadi suhu ruangan luar lah. Jadi buat teman-teman tinggal pilih aja mau di ruangan yang dingin atau ruangan yang biasa saja. Nah, untuk kereta api Fajar Utama Solo, keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen itu pukul 5.40 pagi. Merupakan kereta api pertama tujuan Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan yang diberangkatkan dari stasiun besar Pasar Senen ini. Dan kayaknya nanti kita akan masuk lewat pintu gate nomor 1, pintu gate ini. Tapi ini masih jam 4 pagi ya, belum dibuka pintu gate-nya. Jadi mungkin kita mulai boardingnya nanti setengah 5 atau jam 5 kurang lah. Sementara kita belum boleh boarding, kita jalan-jalan dulu sekitar stasiun ini. Alip, sebenarnya kita itu ke Pasar Senen itu nggak ada rencana sama sekali. Betul. Kita itu habis rapat di Cirebon. Betul. Tapi kenapa kita tiba-tiba kesasar ke sini itu kenapa? Jadi ada seonggok manusia. Iya. 12 jam yang lalu itu kita masih di Jatibarang dengan formasi 4 orang. Iya. Dan merencanakan perjalanan untuk menginap di Cirebon. Iya, betul. Aslinya kita tuh nginep di Cirebon malam ini. Tapi seonggok manusia ini bilang, ayolah promo kapan lagi? Iya. Kompor banget emang. Kompor banget itu emang. Ya dia itu inilah orangnya lah, pokoknya. Ya orangnya ada di bawah ini. Di bawah ini nanti silakan dicari sendiri. Tak kasih gambarnya lah nanti di pojok sana lah ya. Pokoknya orang ini yang ngomporin kita ke sini gitu ya. Ngomporin kita ke sini sampai ke sini. Nah, tapi parahnya orangnya malah nggak ikut, ya, malah misah sendiri. Orangnya malah misah sendiri kan, asem bener ya. Iya, kacau bener, kacau. Jangan percaya sama dia besok ya. Jangan percaya sama dia. Percaya sama kita. Iya, sama kita aja. Jadi, untuk keberangkatan kereta api Fajar Utama Solo disiapkan di gate atau pintu nomor 1. Kereta api Fajar Utama Solonya disiapkan di jalur 1. Dan Pak Alip, sampean mau naik apa? Darmawangsa. Masih lama, ini masih jam 5.12. Gak apa-apa, kita hunting dulu ntar. Iya, 3 jam ya. Masih 3 jam. Jadi kita berpisah di sini. Terima kasih.
terima kasih sudah hadir di event tahunan ya. Oh iya ya, rapat tahun depan kita agendakan lagi. Kita agendakan, nggak tahu masih di Cirebon atau sudah pindah venue. Pindah tempat ya, pindah venue. Nanti kita usahakan. Oke, Man Charlie dari Mawangsanya. Man Charlie juga Fajar Utama Solo. Iya, semoga selamat sampai tujuan, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Siap. Nah teman-teman, di stasiun Pasar Senen itu pemeriksaan boardingnya itu 2 lapis ya. Di bagian depan situ pemeriksaan oleh Pak Security. Tujuannya apa? Biar nggak salah masuk gate. Lalu nanti kita ada boarding di sana 1 lagi, tapi ada face recognition-nya kok di dalam. Jadi kita nggak perlu ngeluarin KTP sebenarnya, tapi cuma ngeluarin bukti transaksi aja. Bukti transaksi tiketnya aku beli lewat aplikasi Akses BKI. Nah, aku udah siapin. Tinggal nanti kayak dicek aja sama Pak Security-nya, bener gate-nya, langsung masuk aja. Baik teman-teman, kita sudah melakukan pemeriksaan cek 1 dan sekarang tinggal masuk aja boarding. Ada 2 pintu ya, pintu manual sama face recognition. Ya kita pakai face recognition aja, nggak usah perlu ngeluarin KTP. Oke, langsung cus. Nah, rangkaiannya sudah langsung siap di jalur 1 kereta api Fajar Utama Solo, dan aku di ekonomi 6. Yuk kita ke ekonomi 6 dulu. Kita meletakkan tas, lalu kita cek lokomotifnya. Nah, aku di nomor 4 Delta teman-teman, di sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat papasan nanti. Keretanya masih kosong, belum terlalu penuh. Dan udah dingin, segerah-gerahnya Jakarta pagi-pagi. Ini keretanya udah dingin, suhunya 21 derajat. Fajar Utama Solo, ekonomi stainless steel new generation. Sudah meletakkan tas dan barang bawaan, kita ke bagian depan, kita lihat lokomotif dinasnya. Sepintas tadi aku lihat lokomotif dinas itu CC 203, si Sprinter. Nah, CC 203 berapa ya? Yuk kita lihat. Keren ini. Fajar Utama Solo yang kecepatannya maksimal 120 km/jam, lokomotifnya Sprinter. Let's go, kita ke depan, kita lihat lokomotifnya. Itu dia lokomotif kita yang akan menemani kita sampai ke stasiun Purwokerto hari ini, CC 20329, CC 203 yang mulai didinaskan di Indonesia pada tahun 1998, dan dia rumahnya adalah di Semarang Poncol. Jadi walaupun kereta kita jurusannya Pasar Senen Solo Balapan, tapi lokomotif yang dinas punyanya Semarang. 20329 keren, si Sprinter raja ngebut, dan lokomotif ini akan membawa kereta kita sampai kecepatan maksimal nanti 120 km/jam. Oke, kita bareng 20329 ikut ya. Siap-siap. Asik lokomotifnya Sprinter. Baik teman-teman, sekitar 10 menit lagi kita akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya aku mau menjelaskan tentang sejarah kereta api Fajar Utama Solo ini. Jadi kereta api Fajar Utama Solo adalah kereta api yang diresmikan atau dioperasikan pertama kali pada tanggal 1 Desember 2019. Waktu itu kalau nggak salah bertepatan dengan pemberlakuan hari pertama grafik perjalanan kereta api atau GPK 2019. Nah, dalam perjalanannya, dalam rutenya, kereta api Fajar Utama Solo ini sering atau rolling bergantian rangkaian dengan kereta api Senja Utama Solo. Jadi satu rangkaian 2 kereta. Berangkat dari Solo malam, itu namanya Senja Utama Solo, sampai Jakarta subuh,
lalu pagi jam 5.40 berangkat lagi ke arah Solo pulang dengan nama kereta api Fajar Utama Solo. Dan aslinya rangkaian kereta api Fajar Utama Solo ini dulu itu adalah kereta api stainless steel generasi pertama ya, atau yang biasa kita kenal dengan kereta api stainless steel kelas premium. Nah, mulai tanggal 31 Desember 2025 kemarin, kereta api Fajar Utama Solo ini upgrade rangkaian dari stainless steel generasi pertama menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Jadi kereta api Fajar Utama Solo ini sudah menggunakan rangkaian terbaru buatan Inka tahun 2024. Nah, dalam perjalanannya dari Jakarta ke Purwokerto nanti, kita akan sedikit ngecer berhentinya, agak sedikit banyak. Jadi nanti kita akan berhenti di stasiun Bekasi, Karawang. Dari Karawang kita langsung ke Haurgelis. Dari Haurgelis Jati Barang Cirebon ke Jaksan. Lalu dari Cirebon ke Jaksan kita langsung ke Purwokerto. Jadi agak sedikit ngecer pemberhentiannya. Tapi walaupun ngecer, kereta api Fajar Utama Solo ini sudah boleh atau diperkenankan berlari 120 km per jam kecepatan maksimal kereta di Indonesia. Karena kereta api Fajar Utama Solo ini rangkaiannya sudah menggunakan stainless steel generation yang sudah menggunakan tren merek F ya. Tren merek F itu kecepatan maksimal 120 km per jam, lalu boginya menggunakan bogi K10. Jadi sudah memenuhi persyaratan untuk bisa berlari ngebut. Nah, yang unik juga dari kereta api Fajar Utama Solo yang akan kita naiki ini adalah untuk posisi kereta makannya berada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Jadi kereta makannya ini tidak memisahkan pelayanan dua kelas ya. Biasanya kan kalau kereta makan itu memisahkan antara kelas ekonomi dan eksekutif misalnya. Tetapi kalau Fajar Utama Solo ini enggak. Kereta makannya berada di antara ekonomi 4, kereta makan, ekonomi 5, ekonomi 6, dan kelas eksekutif. Untuk kelas eksekutifnya berada di paling belakang rangkaiannya. Jadi kereta makannya berada di tengah-tengah. Jadi ini unik ya teman-teman ya. Sama seperti kereta api Mataram. Kereta api Mataram juga seperti itu. Jadi kereta makannya tidak memisahkan pelayanan dua kelas ekonomi dan eksekutif, tetapi berada di tengah-tengah kelas ekonomi. Tepat waktu ya teman-teman. Mengucapkan selamat datang di kereta api Fajar Utama Solo yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakamuka, Pelabuhan Pasir, dan Rombongan Hijau. Kami ingatkan kembali perjalanan ini adalah perjalanan bebas masalah. Kami mohon Anda untuk tidak berkomitmen dengan komunitas. Mohon periksa dan pilih kembali para bawaan Anda. Jangan sampai ada yang meninggal di stasiun. Jika Anda melakukan kritik, saran, silakan menghubungi petugas secara langsung. Oke teman-teman, kereta api Fajar Utama Solo memasuki pemberhentian pertamanya di stasiun Jatinegara.
karena ini masih pagi, keberangkatan kereta pertama dari Jakarta, cuaca di luar masih gelap, suasananya remang-remang gitulah, belum terlalu terang. Dan nanti mungkin kita akan terang sepenuhnya mungkin nanti sekitar lepas stasiun Cikarang, kayaknya udah mulai agak cerah. Tapi ini persiapan berangkat Jatinegara masih remang-remang suasananya ya. Jadi memang agak sedikit effort sih buat teman-teman kalau mau mengejar kereta ini dari Jakarta, terutama teman-teman yang rumahnya jauh dari stasiun Pasar Senen ya. Memang agak sedikit effort naik kereta api Fajar Utama Solo karena berangkatnya pagi banget, 5.40 sudah berangkat. Tapi sisi positifnya, kalau misalnya teman-teman mau naik kereta ini sampai Jogja misal, itu sampai Jogja itu datang di Jogja itu sekitar jam 1 siang. Itu pas banget jam check-in hotel sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau liburan ke Jogja dan udah booking hotel di Jogja, Fajar Utama Solo ini sampai Jogja itu pas banget jam check-in hotel. Jadi memang agak effort di berangkatnya, tetapi sampai di Jogja atau Solonya itu menurut aku jamnya enak, pas banget buat teman-teman yang mau liburan di kota Jogja atau Solo. Kita sudah berangkat stasiun Jatinegara dan pemberhentian berikutnya kita akan berhenti di stasiun Bekasi. Kita mengisi lokomotif teman-teman 201 101 yang nanti mau pulang ke Dipo Cipinang sepertinya. Oh, sudah semboyan 6, udah kuning semboyannya. Kita berangkat stasiun Jatinegara. Kereta api Fajar Utama Solo memasuki pemberhentian berikutnya di stasiun Bekasi. Kita masuk di jalur 3 stasiun Bekasi.
di Fajar Utama Solo, memasuki pemberhentian berikutnya stasiun Karawang. Kita masuk di jalur 2 stasiun Karawang. Selamat datang di stasiun Karawang. Kereta api Fajar Utama Solo masuk di jalur 2 stasiun Karawang. Oke teman-teman, kita sudah berangkat stasiun Karawang. Jadi kereta api Fajar Utama Solo ini berhenti normal ya teman-teman di stasiun Bekasi dan Karawang. Jadi buat teman-teman yang mungkin rumahnya di daerah Bekasi, Jakarta Timur gitu ya, daripada pagi-pagi jauh banget harus ke Pasar Senen, bisa naik dari stasiun Bekasi atau Jatinegara untuk teman-teman yang rumahnya masih di Jakarta bagian timur. Kalau teman-teman yang mungkin rumahnya di dekat Karawang, bisa juga naik kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Karawang. Agak membantu juga kereta api Fajar Utama Solo ini berhenti di Bekasi sama Karawang sama Jatinegara juga. Daripada pagi-pagi jauh-jauh ke Pasar Senen ya, subuh-subuh ya, bisa naik dari 3 stasiun tersebut. Karena di Jatinegara, di Bekasi, di Karawang itu Fajar Utama Solo ini berhenti normal. Jadi bisa naik dari stasiun itu ya. Oke, sudah cerah, pemandangan di luar sudah mulai terang. Pemberhentian berikutnya setelah ini langsung ke Haurgelis. Jadi ini petak jauh dari Karawang langsung ke Haurgelis. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik teman-teman, tiba-tiba mengantuk lepas Cikampek karena ya habis bangun malam, terus kalau ketemu sinar matahari itu jadinya sepet, jadi ngantuk gitu ya. Maka tadi lepas stasiun Cikampek aku langsung ke restorasi. Kita biar kepiar, biar nggak ngantuk lagi, beli cappuccino. Ya, ini aku sambil menikmati cappuccino di pagi hari. Cocok banget emang ngopi di pagi hari ya teman-teman ya. Harganya 14.000. Dan sekarang aku berada di restorasi kereta api Fajar Utama Solo di M102418. Untuk kereta makannya standar kereta makan new generation ya, mewah.
lalu seperti kafe berjalan. Ini benar-benar kereta makan yang worth it banget buat teman-teman nongkrong. Mungkin kalau perginya bareng-bareng sama teman, nongkrong sama teman-teman di sini sambil cerita-cerita. Kalau mau makan juga banyak mejanya di sini, ada beberapa meja yang siap untuk dipakai buat makan berat, dan restorannya pun juga menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang standar kereta api lah. Memang nggak ada live cookingnya, cuma kalau buat aku nggak masalah sih, karena ini juga bukan kereta unggulan Argo ya. Tapi dengan kereta makan seperti ini worth it banget buat teman-teman nongkrong di sini. Kita minum cappuccino dulu ya, biar nggak ngantuk. Satu gelas cappuccino di pagi hari yang dingin di restorasi kereta api Fajar Utama Solo. Ini M10218 teman-teman. Mewah banget kan? Layaknya kafe berjalan. Jadi kereta makannya benar-benar mewah. Ada ornamen bintang-bintangnya itu di pinggir-pinggir, dan kursinya berhadapan-hadapan gitu ya. Ini juga empuk. Lalu kekasan new generation yang baru itu kursinya ada lapis batiknya, jadi nuansa Jawanya juga kental banget di restorasi ini. Lalu untuk barnya di sana, jadi teman-teman yang mau pesen makan dan minum bisa langsung hubungi petugas Prama dan Prami yang bertugas. Dan ini tuh untuk M1 atau kereta makan kereta new generation stainless steel Inka terbaru, cocok banget buat nongkrong di sini sambil makan sambil minum, menikmati secangkir cappuccino di pagi hari, lalu dengan jendela yang sangat luas dan lebar serta cerah sekali. Syahdu. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Mas Garda naik kereta api Fajar Utama Solo ini dapat berapa duit harga tiketnya? Oke teman-teman, jadi kalau harga normal kereta api Fajar Utama Solo ini dari Pasar Senen ke Purwokerto itu untuk kelas ekonominya ditarif Rp265.000, untuk kelas eksekutifnya ditarif Rp400.000. Tapi untuk edisi kali ini aku mendapatkan promo teman-teman. Jadi waktu ini vlog ini dibuat itu ada promo 25% keberangkatan tanggal 7 sampai 17 Maret 2025. Nama promonya itu promo apa ya? Bentar, aku cari dulu. Aku lupa. Nama promonya itu adalah promo mudik lebih awal. Jadi ada diskon sampai 25% dari tanggal 7 sampai 17 Maret 2025. Nah, jadi harga aslinya itu Rp265.000. Nah, karena dipotong 25%, kali ini aku naik Fajar Utama Solo di kelas ekonomi itu sebesar Rp198.000 aja. Rp198.000 Pasar Senen Purwokerto. Nggak mungkin ditinggalin sih buat aku sih, kesempatan bisa naik Fajar Utama Solo dengan tarif lebih murah. Kapan lagi ya kan, mumpung promo. Jadi kalau harga normal 265 pun juga masih worth it aja sih. Kalau dari Pasar Senen ke Purwokerto dengan ekonomi senyaman dan seenak stainless steel new generation, buat aku masih cocok aja. Kalau eksekutif yang 400.000 buat aku masih agak kemahalan. Tapi kalau teman-teman merasa harga segitu pas di kantong teman-teman, why not, cobain aja. Dan aku dapat promo ini ya lumayan lah, bisa motong 25%. Hahaha. Oke, ini kita langsung stasiun Pegadaian Baru. Pegadaian Baru kita nggak berhenti, kita langsung, dan kita sebentar lagi langsung stasiun Cipunegara. Habis Cipunegara kita berhenti di Haur Gelis. Bagi Anda yang akan
Kereta api Fajar Utama Solo memasuki pemberhentian berikutnya di stasiun Haur Gelis. Kita masuk di jalur 2, stasiun Haur Gelis, Kabupaten Subang. Kita bertemu dengan kereta api logonya 2101R. Kita berjumpa dengan kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Fajar Utama Solo masuk di jalur 2 stasiun Haur Gelis dan berjumpa dengan kereta api Dharma Wangsa yang sudah pernah kita review dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan Pasar Senen. Dharma Wangsanya diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Haur Gelis dan kita persiapan akan diberangkatkan juga. Kita diberangkatkan dari stasiun Haur Gelis. Sorry teman-teman, tadi aku bilang stasiun Haur Gelis Kabupaten Subang ya. Ternyata salah. Aku lupa. Haur Gelis itu Kabupaten Indramayu. Kalau Kabupaten Subang itu tadi Pegadaian Baru ya. Kalau Haur Gelis itu di Kabupaten Indramayu. Nah, setelah Haur Gelis ini kita akan berhenti lagi di stasiun Jatibarang. Jatibarang juga masuk di Kabupaten Indramayu. Setelah Jatibarang kita langsung ke stasiun Cirebon Kejaksaan. Oke, kita sudah berangkat stasiun Haur Gelis. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatibarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatibarang, persiapkan diri Anda Jatibarang Station. If you end your trip at Jatibarang Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train stops. Thank you for using PT Kereta Api Indonesia. Fajar Utama Solo memasuki pemberhentian berikutnya di stasiun Jatibarang. Kita masuk di jalur 2 stasiun Jatibarang. Selamat datang di stasiun Jatibarang Kabupaten Indramayu. Kita masuk di jalur 2 stasiun Jatibarang, 8 meter di atas Jalur kereta api Fajar Utama Solo selesai naik turun penumpang, persiapan kembali diberangkatkan.
Welcome to all Fajar Utama Solo train customers. You have arrived at Cirebon Station. Please check luggage and belongings. Jam 8:26 tadi datangnya tepat waktu ya. Kita sudah sampai di stasiun Kejaksan Cirebon. Kita masuk di jalur 3 stasiun Cirebon Kejaksan yang pagi ini cerah. Kembali diberangkatkan dari jalur 3. Oh, udah mau berangkat. Yuk, kita langsung masuk. Kereta api Fajar Utama Solo tujuan. Kita kembali ke Habitat ya, ke ekonomi 7. Nah, untuk toiletnya ada 2 ya, seperti biasa toilet pria, seperti standar kereta stainless steel generation sama aja semuanya. Lalu ada toilet wanita. Oke, lalu di sini ada pintu elektrik. Sambungannya menggunakan akordeon harmonika yang besar dan redup serta anti bocor ya. Dan sambungannya itu besar. Keren. Nah, ayo tutup yuk. Tutup, pintu tertutup. Nah. Oke teman-teman, sejenak aku ke belakang ke kelas eksekutif ya. Ini adalah kelas eksekutif kereta api Fajar Utama Solo. Rangkaiannya sama saja menggunakan kereta stainless steel new generation yang terbaru. Nah, bedanya dengan kereta yang kelas ekonomi stainless steel new generation adalah sebetulnya tipis banget bedanya teman-teman. Yaitu di mana di kursinya. Ya, apa perbedaannya? Semuanya terletak perbedaannya di kursinya. Kalau basic keretanya ini semuanya sama persis, dari interiornya semua sama. Yang beda itu yang membedakan cuma kursinya. Kalau kelas eksekutif itu kursinya cuma 50 kursi, dan karena 50 kursi jadi tidak terlalu rapat ya, jadi jaraknya longgar. Lalu kursinya itu juga ada meja lipatnya. Nah, ada meja lipatnya, lalu ada footrestnya ya kan. Nah, kalau yang kelas ekonomi nggak ada, jadi perbedaannya cuma di kursinya doang. Perbedaan antara eksekutif dan ekonomi sama jumlah kursinya aja, lebih longgar yang eksekutif daripada yang kelas ekonomi. Kalau yang kelas ekonomi lebih rapat. Kalau dari segi interior sama semuanya. Baik teman-teman, kita sudah berangkat stasiun Cirebon. Nah, tadi kan kereta makannya berada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Maka ini kelas eksekutif, ya kan? Langsung kalau kita bergeser ke sini, langsung itu kelas ekonomi teman-teman. Jadi nggak ada pembatasnya. Biasanya kan dibatasi antara kelas ekonomi dan eksekutif, itu dibatasi oleh kereta makan atau restorasi. Nah, karena kereta makannya berada di sana di depan, membatasi ekonomi 4 dan ekonomi 5. Jadi perbedaan 2 kelas ini nggak ada batasnya. Jadi kalau kalian di kelas ekonomi pengen lihat ke kelas eksekutif ya tinggal ke belakang aja. Tapi kan harus izin ya, izin ke Pak Kondektur dulu. Tadi aku udah izin, diperbolehkan. Nah, jadi uniknya dari Fajar Utama Solo gitu, 2 kelas nggak ada batasannya, langsung digandeng jadi 1. Hehe. Oke, yuk kita balik lagi. Kita berangkat stasiun Cirebon. Habis ini langsung kita ke Purwokerto berhentinya. Teman-teman, kita melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan yang merupakan stasiun percabangan jalur kereta api ke arah utara dan ke arah jalur selatan. Dan di Cirebon Perujakan ini ada sesuatu teman-teman, itu ada lokomotif beserta 2 kereta 201-144R, gerbong bagasi sama gerbong bagasi juga. Oh, ini parcel, ini kereta api parcel tengah melakukan gerakan langsir di stasiun Cirebon Perujakan ini teman-teman. Parcel tengah yang kesiangan. Jam segini tuh harusnya parcel udah sampai di sekitar Daop 1 Jakarta ya, tapi jam segini masih baru di Perujakan. Ya namanya kereta barang kan tidak, jadwalnya tidak pasti ya, tergantung bongkar muatnya. Jadinya kadang ya awal banget, kadang ya terlambat banget. Oke, kita sudah masuk ke jalur selatan Cirebon Krupuk, dan di sini kita akan berekspresi 120 km per jam. Gaspol.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Fajar Utama Solo sudah melintas di tikungan besar Rancamaya, dan sebentar lagi kita akan sampai di stasiun kota Purwokerto. Aku akan turun di Purwokerto, sedangkan kereta api Fajar Utama Solo ini akan melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, Klaten sampai dengan Solo Balapan. Aku konklusi sekalian closing aja ya. Jadi kesimpulannya, aku naik kereta api Fajar Utama Solo ini pertama kalinya aku naik kereta api Fajar Utama Solo dengan rangkaian stainless steel new generation yang baru. Yang aku notice itu keretanya nyaman sama aja standar kereta stainless steel new generation. Cuma denger nggak? Kalau selama keretanya belok itu masih ada suara glodok. Yaitu ya sedikit penyakit new generation yang baru ya, tuh masih bunyi glodok gitu ya. Kalau keretanya overall nyaman ya standar kereta new generation ya. Perjalanannya juga lancar. Kereta paling pagi dari Jakarta jam 5.40 berangkat dari Pasar Senen sampai di Jogja jam siang, pas banget jam check-in hotel. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Jogja, aku sarankan kalian bisa naik kereta api Fajar Utama Solo ini. Walaupun memang dari Jakartanya itu kalian harus rajin bangun pagi, harus bangun subuh-subuh untuk mengejar kereta ini. Tapi aku kira sampai di Yogyakarta, waktu kalian akan lebih longgar, akan lebih banyak. Check-in hotel, meletakkan barang di hotel, langsung bisa liburan ke tempat wisata yang ada di Jogja maupun di Solo ya. Keretanya juga keren, kereta baru ya, jadi 120 km per jam kecepatannya dengan harga yang worth it, harga yang tidak terlalu mahal juga, cocok banget buat kalian cobain. Begitu teman-teman, aku akan turun di stasiun Purwokerto ya. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah menemani aku dari tadi subuh, dari Pasar Senen sampai nanti aku turun di stasiun Purwokerto. Mohon maaf kalau ada kalau ada kekurangan di vlog ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau Anda suka silahkan klik like, dan aku tunggu kalian main ke channelku dan tontonin video-video atau vlog yang lainnya. Sampai jumpa di Mas Vlog edisi yang berikutnya. Aku pamit, aku akan turun di stasiun Purwokerto. Thank you teman-teman. Teman-teman, pukul 10 lebih 12 menit, awal 2 menit ya, kita masuk di jalur 3 stasiun kota Purwokerto. Kita sampai dengan selamat di rumah. Yuk kita turun di stasiun kota Purwokerto. Oke, awal 2 menit ya teman-teman ya. Kita pulang. Sampai kita di rumah. Oke teman-teman, kita masuknya awal 2 menit, kita sudah sampai di stasiun Purwokerto. Saatnya pulang. Bangun jam berapa tadi pagi? Ngantuk banget. Pulang dan tidur. Hibernasi sampai malam. Oke, thank you ya. Aku pulang dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Udah capek.